Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Coba perhatikan lampu yang menyala tersebut. Ketika saklar ditekan atau pada posisi on, maka lampu tersebut akan menyala dan begitu pun sebaliknya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan lampu tersebut dapat menyala? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengenal lebih jauh tentang listrik dinamis terlebih dahulu. Baik, indikator pelajaran hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan konsep listrik dinamis. Yang kedua, membedakan rangkaian tertutup dan terbuka. Yang ketiga, mendeskripsikan konsep arus listrik. Dan yang terakhir, menjelaskan hambatan listrik dan jenisnya. Materi yang pertama yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan peristiwa di mana aliran muatan listrik terjadi secara terus-menerus dan dapat mengalami perubahan sepanjang waktu. Listrik dinamis bersifat terus-menerus selama rangkaiannya lengkap dan ada sumber energi. Jadi, jika tidak ada sumber energi dan rangkaiannya tidak lengkap, maka tidak akan terjadi yang namanya listrik dinamis. Listrik dinamis sendiri adalah aliran muatan listrik di dalam rangkaian tertutup karena perbedaan tegangan. Nah, tadi dikatakan bahwa listrik dinamis adalah aliran muatan listrik dalam rangkaian tertutup. Apakah kalian tahu apa itu rangkaian tertutup? Ternyata tidak hanya ada rangkaian tertutup, namun ada juga rangkaian terbuka. Mari kita bahas satu persatu. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang jalurnya lengkap, sehingga arus listrik dapat mengalir dari sumber menuju beban atau alat listrik dan kembali lagi ke sumbernya. Jadi, rangkaian tertutup ini di mana semua komponen terhubung sepenuhnya atau tidak ada yang terputus, sehingga arus listrik dapat mengalir dan alat listrik dapat berfungsi. Nah, di bawah ini adalah gambar dari rangkaian tertutup, di mana jalurnya lengkap dan tidak ada kabel yang terputus, atau saklar dalam kondisi on, sehingga lampu dapat menyala. Sementara rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang terputus di salah satu bagian jalurnya, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir dan alat listrik tidak dapat menyala. Rangkaian ini adalah kebalikan dari rangkaian tertutup. Gambar di bawah adalah rangkaian terbuka di mana saklar dalam kondisi off yang menyebabkan lampu tidak dapat menyala. Materi yang selanjutnya yaitu arus listrik. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang terjadi di dalam suatu penghantar atau muatan yang berpindah disebut sebagai arus listrik. Arus listrik sendiri mempunyai syarat utama. Syaratnya yaitu muatan dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain jika perbedaan muatan antar benda sangat besar dan hambatan di antara kedua tempat kecil. Nah, di samping merupakan gambaran dari sebuah aliran listrik, di mana aliran listrik akan mengalir dari muatan atau potensial tinggi, kemudian akan mengalir menuju potensial rendah, dan kemudian akan dialirkan ke seluruh rangkaian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada arah arus listrik konvensional. Nah, arus listrik konvensional ini yaitu arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi atau positif menuju potensial rendah atau negatif. Itu disebut dengan arah arus listrik konvensional. Nah, yang selanjutnya yaitu ada arah aliran elektron, di mana elektron mengalir dari potensial rendah atau negatif menuju ke potensial tinggi atau positif, disebut dengan arah aliran elektron. Dengan kata lain, arah aliran arus listrik itu berlawanan dengan arah aliran elektron. Yang selanjutnya yaitu jenis dari arus listrik. Jenis arus listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu arus searah atau DC, dan yang kedua yaitu arus bolak-balik atau AC. Nah, arus searah atau DC adalah jenis aliran arus listrik di mana alirannya bergerak dalam satu arah yang tetap.
dan membuatnya lebih stabil dan konsisten dalam penggunaannya. Nah, untuk lebih mudahnya, arus searah atau DC kalian bisa membayangkan seperti air dari selang yang terus mengalir searah dan tenang yang keluar dari selang. Nah, air itu tidak akan pernah bisa berbalik arah. Contoh dari penggunaan arus searah yaitu dari baterai, akumulator atau aki, solar cell, dan dinamo DC. Nah, untuk arus searah atau DC ini cocok untuk perangkat elektronik kecil seperti penggunaan charger handphone, kemudian remote TV, remote AC, dan sebagainya. Sementara itu, yang kedua yaitu ada arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik atau AC ini yaitu jenis arus listrik yang memiliki sifat bolak-balik, di mana arah aliran arus listriknya terus berubah secara periodik. Nah, untuk arus bolak-balik atau AC ini, kalian bisa membayangkan seperti air laut yang pasang surut dan bergerak maju mundur terus-menerus, tetapi pergerakan tersebut tetap membawa energi. Nah, untuk penggunaannya sendiri atau contohnya yaitu adalah dari PLN, generator, dan dinamo AC. Nah, untuk arus bolak-balik atau AC ini yaitu untuk distribusi energi besar dan jarak jauh. Contohnya tadi yaitu dari PLN, generator, dan dinamo AC. Materi yang terakhir yaitu hambatan. Hambatan listrik atau lebih tepatnya disebut dengan resistensi listrik adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nah, berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, benda dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada konduktor. Konduktor merupakan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya yaitu ada tembaga, emas, dan perak. Yang selanjutnya yaitu adalah isolator. Isolator atau non-konduktor adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit untuk mengalir. Contohnya yaitu pada plastik, karet, dan kayu. Kemudian yang terakhir yaitu ada semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor, sementara pada suhu rendah bersifat sebagai isolator. Contohnya yaitu ada karbon, silikon, dan germanium. Nah, itu tadi adalah materi terakhir pada video kali ini. Sekarang kita kembali lagi pada pertanyaan pertama. Perhatikan lampu yang menyala tersebut. Ketika saklar ditekan atau pada posisi on, maka lampu tersebut akan menyala dan begitu pun sebaliknya. Nah, kira-kira dari materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya pada video ini, apa yang menyebabkan lampu tersebut dapat menyala? Jadi, hal ini terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ketika saklar ditekan atau dihidupkan. Lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik pada rangkaian tertutup. Ketika saklar ditekan atau dalam posisi on, saklar menghubungkan jalur penghantar sehingga arus listrik dari sumber daya dapat mengalir melalui kabel menuju lampu. Aliran arus ini kemudian masuk ke dalam lampu dan menyebabkan komponen di dalamnya bekerja. Arus listrik yang mengalir tersebut kemudian mengalir ke filamen di dalam lampu yang mengakibatkan filamen menjadi panas dan memancarkan cahaya, sehingga lampu dapat menyala. Ketika saklar di posisi off, rangkaian menjadi terbuka dan aliran arus terhenti sehingga lampu tidak dapat menyala. Dengan demikian, kondisi rangkaian tertutup saat saklar on adalah alasan utama mengapa lampu dapat menyala, di mana saklar berfungsi sebagai penghubung atau pemutus aliran listrik ke lampu. Nah, sudah jelas atau belum? Karena pertanyaannya sudah terjawab,
Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga pemahaman kalian semakin bertambah dan bisa diaplikasikan dengan baik. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar dengan semangat ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.